Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar semuanya, sehat? Alhamdulillah. Bu. SMK? Bisa. SMK? Hebat. SMK? Bisa. SMK Negeri Kundur Utara? Tiada hari terbakar dan Terima kasih atas semangatnya. Mudah-mudahan yang hadir hari ini semuanya dalam keadaan sehat. Tak lupa Ibu ingatkan juga untuk selalu menjaga kesehatan karena wabah pandemi corona masih berada di sekeliling kita. Semuanya jaga kesehatan, tetap semangat, ikuti prokes yang berlaku dimanapun Ananda semua berada. Baik, sebelum kita mulai, silakan Ketua Kelas untuk memimpin doa dulu di hadapan kita untuk kita bersama. Silakan Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengawali pelajaran ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Rizky yang sudah memimpin doa untuk kita bersama. Selanjutnya untuk absensi, Ali, siapa nih Ali yang tidak hadir, Li? Isrul sudah bergabung ini. Yang tidak hadir ada 2 orang ya sepertinya. Tadi ada satu yang izin karena kendala jaringan, yang satu lagi tadi karena sakit. Ya, mudah-mudahan untuk pertemuan selanjutnya semuanya bisa hadir tepat waktu dan lebih lengkap lagi. Oke, baik. Sebelum kita mulai ke pelajaran hari ini, minggu kemarin kita sudah membahas masalah mempelajari tentang menganalisis unsur pembangun puisi, ya. Nah, siapa yang masih ingat? Kemarin dalam unsur pembangun puisi itu ada 2 unsur yang kita bahas, yaitu unsur fisik dan unsur batin. Ali masih ingat, Li? Apa yang menjadi unsur fisik dalam sebuah puisi? Silakan Ali. Unsur batin meliputi tema, nada, dan tujuan. Alia ya, unsur batin dulu. Alia, silakan Alia. Unsur batin meliputi tema, nada, dan tujuan. Ya, unsur batin itu ada tema di sana, ada nada juga salah satunya, dan ada tujuan. Ali, untuk unsur fisik, apa yang ada di unsur fisik? Imajinasi dalam sebuah puisi. Ya? Imajinasi, diksi, kata konkret. Ada imaji, ada diksi, dan ada kata konkret. Nah, puisi satu karya fiksi. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang karya fiksi dan non-fiksi. Nah, kemarin seminggu yang lalu itu Ibu sudah membagikan beberapa buah buku ya untuk dibaca bersama-sama dan dibahas bersama-sama dengan kelompok. Nah, buku yang Ibu bahas itu sudah dibaca kan? Sudah, Bu. Sudah dibaca? Sudah, Bu. Sudah. Oke, Ibu share screen dulu. Ini yang akan kita pelajari hari ini. Bentar. Oke, sudah kelihatan? Sudah, Bu. Sudah? Baik, untuk hari ini kita akan belajar tentang menganalisis buku fiksi dan non-fiksi. Nah, sebelum kita tahu apa itu buku fiksi dan apa itu buku non-fiksi, ada baiknya kalau kita mengetahui dulu kompetensi dasar yang akan kita capai dalam pembelajaran ini. Yang pertama, menganalisis isi dari minimal 1 buku fiksi dan 1 buku non-fiksi yang sudah dibaca.
Kemudian mempresentasikan replikasi isi buku ilmiah yang dibaca dalam bentuk resensi. Ini kompetensi dasar yang akan kita pelajari. Kemudian tujuan pembelajaran kita adalah nantinya setelah berdiskusi dan menggali informasi dari buku fiksi dan non-fiksi, peserta didik dapat, jadi nanti Ananda diharapkan dapat yang pertama mengidentifikasi ciri-ciri buku fiksi dan non-fiksi berdasarkan langkah-langkah resensi. Yang kedua, menganalisis isi buku fiksi dan non-fiksi berdasarkan langkah-langkah resensi. Yang ketiga, membedakan isi buku ilmiah dengan buku fiksi berdasarkan langkah-langkah resensi. Dan yang keempat, mereplikasikan isi buku ilmiah dalam bentuk resensi. Nah, ini buku yang kemarin Ibu sudah bagikan ke Ananda semua dan kita sudah bagi menjadi 7 kelompok ya. Ada di sini ada buku fiksi dan non fiksi ya. Ibu sudah bagikan seminggu yang lalu, Ananda juga sudah membacanya. Nah, ini ada 3 kelompok yang mendapatkan buku ini ya. Buku Zero to Hero, menjadi wanita soleh mempesona, dan 7 kiat mengelola waktu agar hidup jadi penuh arti. Nah, 3 buku ini ya sudah dibaca kan? Sudah ya? Buku ini kira-kira tergolong buku fiksi atau non fiksi? Non-fiksi. Non fiksi. Jadi nanti sebelum kita ketahui buku fiksi itu sebenarnya apa, buku non fiksi, ini melihat tampilannya saja dulu kita ketahui kalau buku ini adalah buku non fiksi. Kalau buku yang selanjutnya, ya ini, Nak, panggil aku ibu, layar terkembang, air mata suci sang mu'alaf dengan sengsara membawa nikmat. Ini buku fiksi atau non fiksi? Kalau 3 tadi buku non fiksi, kalau ini buku Fiksi. buku fiksi. Nah, setelah melihat tampilan dari cover buku tadi dan Ananda juga sudah membacanya semua, nah kita adakan perbandingan. Nah, kira-kira dari perbandingan 2 jenis buku yang ada itu, kita sudah bisa kan menentukan mana yang buku fiksi dan mana yang buku non fiksi seperti yang Ibu tanyakan tadi. Yang tergolong buku fiksi itu yang mana, yang tergolong buku non fiksi yang mana. Nah, jadi kira-kira siapa yang tahu apa beda buku fiksi dengan non fiksi berdasarkan buku yang sudah kita baca itu? Apa bedanya buku fiksi dengan non fiksi? Coba bisa simpulkan dengan kalimat sendiri. Kalau buku fiksi itu buku apa, kalau buku non fiksi itu buku apa? Coba kita lihat dari yang tadi. Ya. Nah, ini nih. Ini tergolong ke dalam buku non fiksi, tadi kan? Kalau ini tergolong ke dalam buku fiksi. Nah, jadi kira-kira apa itu beda buku fiksi dengan buku non fiksi? Kalau kita lihat judulnya, buku fiksi ini termasuk buku cerita atau buku yang bersifat ilmiah? Cerita. Jadi kalau bisa kita simpulkan, kalau buku fiksi itu buku yang bersifat cerita, yang di dalamnya ada cerita. Bisa saja itu novel, bisa saja itu kumpulan cerpen, atau bisa saja itu kumpulan cerbung atau dan lain sebagainya. Nah, kalau buku non fiksi yang ini, buku non fiksi ini adalah buku yang bersifat ilmiah. Ya kan, kalian sudah baca kan bukunya? Nah, Ibu juga sudah mengirimkan materi dan penugasan yang ada di Google Classroom. Tadi Ibu sudah lihat, sudah banyak yang membaca penugasan dan materi yang Ibu share itu. Nah, dari penugasan itu, Ibu yakin Ananda semua sudah mengerjakannya dengan baik bersama kelompoknya. Tadi juga kita sudah konfirmasi di grup apakah sudah dikerjakan atau belum. Tadi Ibu menjawab, tadi Ananda menjawab banyak yang sudah mengerjakan. Nah, untuk pertemuan ini kita akan bahas sesuai dengan pembahasan diskusi kelompok yang sudah Ananda lakukan. Kita akan berdiskusi tentang
buku fiksi dan non-fiksi yang Nanda baca sesuai dengan pembagian kelompok yang kita bagi kemarin, ya. Nah, sekarang untuk kelompok 1, ya, silakan kelompok 1 dipresentasikan tugas kelompoknya. Silakan kelompok 1. Dipresentasikan hasil kerja kelompoknya. Itu kelompok 1 si Muta'ali sama Isrul. Silakan. Nah, sambil kelompok mempresentasikan hasil diskusinya, tak usah dipresentasi ya Ali. Tak usah ditampilkan karena kita waktunya terbatas, jadi cukup dibacakan saja supaya nanti semua kelompok bisa tampil, ya. Cukup dibacakan saja ya Li. Silakan kelompok yang tampil Ibu ambil nilainya ini. Ibu ambil nilainya sebagai nilai evaluasi dalam pembelajaran kita ini. Jadi masing-masing kelompok nanti ada nilai. Silakan Ali. Judul buku Zero to Hero, penulis Ya. penulis Solikin Abu Izzuddin, penerbit Pro 4 Media, tahun terbit 2012, total halaman 100. Buku lebih buku ini bukan sekedar tugas tapi kita menjadi semangat dan perbuatan untuk berubah diri menjadi pribadi yang lebih baik. Kalimat yang digunakan dan menarik dibaca oleh kalangan masyarakat. Maksudnya di desa yang sangat menarik. Teman itu akan berperan atau yang tidak kita kualitas yang kurang baik. Maaf Ali, terputus-putus. Mungkin koneksinya tidak bagus ya. Isrul coba bisa diulangi, Rul. Atau Ali coba diulangi lagi. Ali tadi terputus-putus. Apa Ibu saja ya yang terputus-putus? Yang lain gimana? Jelas tak yang Ali bacakan? Kurang jelas, Bu. Ya, coba ulang lagi Ali. Judul buku Zero to Hero, penulis Solikin Abu Izzuddin, penerbit Pro 4 Media, tahun terbit 2012, halaman 100. Kelebihan itu tidak tapi juga bisa menjadi semangat dan kekuatan tadi yang kalimat yang digunakan kalimat yang digunakan menarik sehingga bisa dibicara baca oleh kalangan saja. Kalimat disukai sangat menarik. Kelemahan buku menggunakan kertas koran sehingga cover yang bagus tidak seimbang dengan kualitas kertas yang kurang baik. Baik, terima kasih Ali, walaupun terputus-putus tapi kita setidaknya tadi bisa sedikit menangkap ya hasil diskusi dari kelompok 1, kelompok Muta'ali. Itu kelompok Muta'ali membahas buku fiksi atau non-fiksi Ali? Itu tergolong buku fiksi atau non-fiksi Zero to Hero tadi? Non-fiksi, Bu. Tergolong ke dalam buku non-fiksi ya. Itu pembahasan untuk kelompok 1. Bagus ya, terima kasih. Pembahasan yang cukup bagus dari kelompok 1. Silakan lanjut ke kelompok 2. Itu kelompok Alia dengan Hairul. Silakan. Judul buku Menjadi Wanita yang Saleh dan Mempesona, penulis Yakub Hamidi, Maaf penerbit Alia, wanita yang soleh atau solihah? Soleha. Nah, ulang lagi. Judul buku Menjadi Wanita yang Soleha dan Mempesona, penulis Yakub Hamidi, penerbit Mitra Press, tahun terbit 2011, tebal halaman 320 halaman. Sinopsis buku. Kelebihan buku, covernya menarik, bahasa yang digunakan mudah dipahami, penjelasan dan detailnya lengkap. Kalimat yang digunakan sangat persuasif, sehingga seolah-olah bisa menghipnotis pembaca untuk bisa menjadi wanita soleha, mempesona seperti yang tertera pada buku. Kelemahannya,
Kertas yang digunakan kualitasnya tidak bagus dan isinya tidak dilengkapi gambar sehingga terkesan kurang menarik. Oke, Ya, Bu. bagus. Terima kasih ya Alia. Sudah ada tadi bagian kelebihan buku dan kelemahan buku. Sinopsisnya bagaimana Alia? Bagian tadi baru kalau tak salah Ibu dengar itu kelebihan dengan kelemahannya saja. Sinopsis bukunya? Kelebihan buku itu kan, Bu, covernya menarik. Sinopsis. Mungkin belum, nanti tampilkan lagi ya Alia untuk sinopsisnya. Tadi kelebihan dan kelemahan saja kalau yang Ibu tangkap. Bagus untuk kelompok 2, silakan untuk kelompok 3. Anggotanya Rizky, Febrima dengan Yusril. Silakan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Salah satu boleh. Rizky, Febrima atau Yusril. Oke, baik. Mungkin kelompok 3 masih bersiap-siap. Untuk menghemat waktu, kita lanjut ke kelompok 4. Randy dengan Doni. Silahkan. Bagaimana kelompok 3? Rizky, sudah Ki? Siap Rizky? Judul buku. Oke, kelompok 3 ya. Nanti siap-siap Randy dengan Doni ya. Silahkan lanjut Ki. Silakan Rizky. Sepertinya ini masalah jaringan ya. Atau anggota kelompok yang lain, Febrima atau Yusril boleh, silakan. Sepertinya ini kendala jaringan terputus-putus nih Rizky. Atau kita ke kelompok 4 dulu. Nanti kita pending dulu untuk kelompok 3. Silakan Randy atau Doni membacakan hasil diskusi kelompoknya. Nanti kelompok Rizky kalau sudah siap kasih tahu ya. Kelompok 4 Oke, Bu, silakan. siap, Bu. Oke, kelompok 3 dulu. Randy dengan Doni siap-siap ya untuk kelompok 4. Judul buku 7 kiat mengelola waktu agar hidup jadi penuh arti. Penulis Henry Tanjung. Penerbit Kalis Medra. Tebal halaman 129 halaman. Sinopsis buku. Kelebihan buku. Bahasa yang digunakan sangat menarik dan mudah dipahami. Kertas yang digunakan adalah kertas di kualitas bagus. Covernya menarik. Isinya dilengkapi dengan datil dan hadis untuk memperkuat opini penulis. Kelemahan buku, sayang sekali buku ini tidak dilengkapi dengan gambar dan ilustrasi yang mendukung sehingga terkesan kurang menarik. Oke, baik. Terima kasih Rizky. Tadi sudah dipaparkan tentang seperti kelompok 1 dan 2, sudah dipaparkan tentang kelemahan dan kelebihan dari buku ini. Cuma kelompok Rizky sepertinya untuk sinopsis buku juga belum ya. Belum ditampilkan sinopsis bukunya seperti apa. Jadi sinopsis ini adalah kesimpulan atau bagian-bagian penting ya dari keseluruhan isi buku itu. Jadi kita singkatkan, kita simpulkan di dalam sebuah sinopsis. Jadi itu yang sinopsisnya. Dari kelompok 1 sampai 3 tadi sepertinya belum dibacakan ya sinopsis dari buku yang dibaca tersebut. Itu tadi baru kelebihan dan kelemahan buku. Nanti kita tunggu untuk sinopsisnya ya dari masing-masing kelompok 1, 2, dan 3. Oke, kita lanjut. Bagus untuk kelompok Rizky, kelompok 3. Kita lanjut kelompok yang keempat. Silakan Randy atau Doni. Doni, silakan dibacakan hasil diskusi kelompoknya. Ini sepertinya banyak yang terkendala jaringan ini ya. Oke, Doni ada? Randy? Doni dengan Randy ada? Oke, kita lanjut dulu ke kelompok 5, Aldo
dengan Andi. Silakan. Ivaldo. Bentar, Bu. Ya. Untuk kelompok 5, Aldo dengan Andi. Ini Aldo buku fiksi atau buku non fiksi, Aldo? Buku cerita atau buku pengetahuan? Kelompok Aldo. Judul buku Layar Terkembang. Penulis ST Takbir Aliansa Bahara. Ali Penerbit. Syahbana. Sultan Takdir Ali Syahbana. Jelas, Bu, Ya. tulisannya, Bu. Oke, lanjut. Penerbit Balai Pustaka. Tebal 188 halaman. Sinopsis buku. Pemuda adalah tulang punggung bangsa. Ujaran tersebut menunjukkan peran penting kaum muda dalam pembangunan bangsa. Novel Layar Terkembang (1936) karya Sultan Takdir alias Syahbana juga membicarakan dan mempersoalkan hal tersebut. Sampai situ ya? Oke, kelemahan dan kelebihan buku. Silakan lanjutkan, Aldo. Kelebihan buku, Ya. cover dan tampilannya menarik. Bahasa yang digunakan mudah dipahami. Kertas yang digunakan kualitasnya bagus. Penulis sangat mahir menggunakan kata sehingga membaca seolah-olah bisa terbawa dalam suasana cerita. Kelemahan buku, hampir tidak ditemukan kelemahan buku ini. Bu. Baik, terima kasih ya kelompok Aldo dengan Andi, itu perwakilan dari kelompok 5. Jadi buku yang dibahas oleh kelompok 5 itu tadi tergolong ke dalam buku fiksi karena ini merupakan salah satu novel ya yang berjudul Layar Terkembang. Nah, kelompok Aldo tadi sudah bagus ya, sudah memaparkan sinopsis dari buku itu juga sekalian. Kemudian ada kelebihannya dan kekurangan dari buku itu. Dan kelompok Aldo berkesimpulan mereka tidak menemukan, bahkan tidak menemukan kelemahan dari buku itu. Kalau dilihat dari kertasnya, dari bahasanya, dari tampilan semuanya itu, menurut kelompok Aldo itu sudah cukup bagus semuanya sehingga kelemahannya tidak ada ya. Oke, terima kasih Aldo, bagus untuk kelompok 5. Silakan kita lanjut untuk kelompok 6. Ya, untuk kelompok 6 itu ada Damar, Sukma dengan Al-Mizani. Silakan perwakilan kelompok untuk membacakan hasil diskusi kelompoknya. Saya, Bu, Damar, Bu. Oke, Damar, silakan Damar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6. Hasil diskusi dari saya, Damar, Sukma, Al-Mizani. Judul buku Air Mata Suci Samu Arab. Penulis Edwelish Almira. Penerbit Zaitu. Tebal 300 halaman. Sinopsis buku. Kelebihan buku: 1. Cover desainnya sangat menarik. 2. Bahasa yang digunakan tegas dan mudah dipahami. Tidak ada provokasi yang ditemukan atau menyudutkan agama lain. Penulis mampu bermain dengan bahasanya sehingga tidak menyinggung siapapun. Poin ketiga, buku ini dilengkapi dengan sumber daftar pustaka yang jelas sehingga ceritanya tidak bersifat fiksi belaka. Kelemahan bukunya tidak dilengkapi dengan gambar sehingga terkesan kurang menarik. Oke, bagus ya. Terima kasih Damar. Dari 6 kelompok yang sudah menampilkan hasil kerja diskusinya, kelompok Damar untuk mempresentasikannya sudah cukup bagus ya Damar. Hanya kelompok Damar yang pakai pembukaan. Jadi disampaikan kami dari kelompok 6 akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami. Tadi kalau untuk kelompok yang lain tidak ada ya?
Ya, bagus ya, mungkin untuk sebagai tambahan juga untuk kelompok lain, kalau kita berdiskusi seperti itu, kasih pembukaan dulu, jangan langsung ibaratnya kalau kita masuk ke rumah orang, ketuk pintu dulu, assalamualaikum dulu, baru kita masuk ya. Untuk Damar sudah bagus untuk diskusinya. Yang Damar bahas itu tentang buku fiksi atau non fiksi, Damar? Tergolong ke dalam buku fiksi ya, ke dalam buku fiksi, yaitu buku cerita Air Mata Suci Sang Mu'alaf, itu judulnya, Damar ya. Nah, tapi sayang sekali untuk kelompok Damar juga sama tadi dengan kelompok 1 sampai 4, untuk sinopsis bukunya belum dibacakan. Ya Damar, mungkin untuk next selanjutnya nanti kita untuk sinopsis kita jemput lagi nanti dari kelompok 1 sampai kelompok 6. Untuk kelompok 7 ini anggota kelompoknya hadir tidak nih ya? Ini untuk kelompok 7 Arjuna sama Putra. Sepertinya mereka tidak bergabung ya, tadi lapor dengan Ibu kalau jaringannya tidak bagus. Tidak ada ya untuk kelompok 7. Untuk buku Sengsara Membawa Nikmat, Arjuna sama Putra tidak masuk ya? Baik, kita mungkin untuk pertemuan hari ini kita bahas sampai kelompok 6 saja. Nah, dari kelompok 6 yang sudah tampil, tadi ada beberapa buku fiksi dan buku non-fiksi yang sudah kita bahas bersama-sama sesuai dengan diskusi kelompoknya ya. Nah, untuk sinopsis buku, baru kelompok 5, itu kelompok Aldo dengan Andi baru yang sudah membacakan sinopsisnya. Untuk kelompok 1, 2, 3, dan 6 belum. Nah, silakan kelompok 1, mungkin kelompok Muta'ali, gantian Isrul yang membacakan hasil sinopsis dari bukunya. Silakan. Isrul tak masuk. Isrul tidak masuk ya? Ali, silakan li. Untuk sinopsis sudah? Dah. Nah, dah lanjut. Sinopsis Ali, maaf, ini Ali pakai handsfree ya? tidak, Bu. Oh tidak, mungkin suaranya lebih didekatkan lagi ke HP atau mungkin soalnya dari di awalnya jelas, siap itu putus-putus. Coba lebih didekatkan lagi suaranya ke HP. Kalau dihitung-hitung masing-masing waktu kita sama. Oke. 60 detik dalam 1 menit, 60 menit dalam 1 jam, dan 24 jam hari. Diri waktu Anda, namun kata Imam Al-Ghazali, kalau orang umur adalah tahun. Kita akui, kita orang biasa, banyak keterbatasan, kurangan, alat, malah kita dapatkan tinggi. Itulah pahlawan sejati. Zero. Baik. Besar justru lahir di tengah impitan, kesulitan, bukan upaya pekerjaan. Kita bukan nanti dalam hidupnya. Dan kehidupan seperti yang untuk kebutuhan tawi. Baik, terima kasih Ali. Walaupun sedikit putus-putus, mungkin sepertinya jaringan ini ya, masalah jaringan di kelompok Ali. Tapi terima kasih sudah menyampaikan hasil sinopsis dari kerja kelompoknya. Kita lanjut ke kelompok 2, Khairul dengan Alia, sinopsisnya silakan. Alia. Khairul, sepertinya ini masalah jaringan juga nih, keluar masuk. Silakan Alia dibacakan sinopsis dari buku yang dibaca. Alia? Atau kita ke kelompok 3 dulu langsung? Lanjut, Rizky, Febrima, sama Yusril. Oke, belum? Untuk kelompok Randy dengan Doni, silakan Doni. Ya Bu, kelompok 3 Bu. Kelompok 3, silakan Ki.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan melanjutkan presentasi ini. Semua kita meyakini dan merasakan bahwasannya waktu yang berlalu mempunyai kapasitas kecepatan yang berbeda menurut kondisi individu masing-masing. Walaupun pada hakikatnya kecepatan waktu tersebut tetap. Bagi kita 1 jam sama dengan 60 menit. Sehari semalam sama dengan 24 jam. Dan bagi yang lain 1 jam sama dengan 3.600 detik. Atau sehari semalam sama dengan 1.440 menit. Tidak ada perbedaan antara keduanya. Semuanya sama. Yang membedakan adalah bagaimana kita menjalani waktu tersebut sesuai dengan kondisi kita masing-masing. Ada yang melaluinya dengan aktivitas yang bermanfaat buat pribadi, keluarga, dan bahkan lingkungannya. Tetapi ada juga pribadi yang melaluinya dengan tidak mendapatkan manfaat apa-apa, alias nol besar. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Rizky, kelompok Rizky yang sudah membacakan hasil diskusi kelompoknya tentang sinopsis buku yang ada. Karena waktu kita terbatas, kita cukupkan. Untuk kelompok lain nanti seterusnya kita diskusikan lagi nanti di Google Classroom ya. Nah, jadi sebelum kita akhiri pembelajaran ini, kita lihat dulu pembahasan kita yang tadi tentang penggolongan buku fiksi dan buku non-fiksi dan apa saja yang termasuk ke dalam butir-butir dari buku fiksi dan non-fiksi itu. Jadi tadi sudah kita bahas bersama, kalau buku fiksi dengan non-fiksi itu apa bedanya? Siapa yang tahu? Rizky mungkin bisa Ki? Apa beda buku fiksi dengan non-fiksi? Buku fiksi itu Ali, silakan Ali. Muta Ali silakan. Tak jadi kok. Tak jadi pula. Buku fiksi itu tergolong ke dalam buku yang bersifat cerita sesuai namanya ya. Buku fiksi itu buku yang bersifat cerita. Kalau buku non fiksi itu buku yang bersifat ilmiah. Nah, coba kita perhatikan ini ya. Nah, untuk fiksi secara umum itu artinya rekaan atau khayalan. Buku fiksi berarti buku yang berdasarkan imajinasi penulis ya. Jadi semua buku yang isinya hanya bersifat khayalan dan berdasarkan imajinasi penulis saja itu yang tergolong ke dalam buku fiksi. Nah, adapun untuk unsur-unsur yang terdapat dalam buku fiksi itu seperti kita ketahui itu ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Jadi kalau dalam fiksi itu kita mengenal ada tema, ada plot, ada alur, ada latar atau setting, ada apa lagi? Kalau dalam cerita itu ada apa lagi? Ada tokoh ya, ada penokohan, ada amanat, ada sudut pandang dan sebagainya. Itu dalam buku fiksi ya. Nah, untuk unsur ekstrinsik itu unsur yang membangun cerita itu dari luar. Ada sampulnya tentunya ya, cover tadi. Tadi ada yang melihat covernya itu menarik, ada yang melihat covernya tidak menarik. Ada yang melihat jenis kertasnya tadi ya, jenis kertasnya itu tidak bagus, ada yang kertasnya bagus. Itu merupakan sebuah penilaian kita terhadap sebuah buku ya, gitu. Nah, sampai di sini ada pertanyaan atau ada yang bisa menyimpulkan? 1 atau 2 orang silahkan. Ada yang bisa menyimpulkan tentang pembahasan kita untuk hari ini, silahkan sebelum kita tutup. Oke, kalau tidak ada, ini untuk menulis resensi kita sudah diskusikan bersama kelompok tadi dan sudah dipresentasikan juga kan di Google Classroom, di Google Meet ini. Ini untuk LKPD 1 untuk latihan tugas 1 ini sudah Nanda kerjakan semua. Nah, untuk penugasan selanjutnya nanti Anda perhatikan LKPD yang ada di Google Classroom ya. Untuk penugasan selanjutnya nanti
cari sebuah buku, baik itu buku fiksi ataupun non fiksi, terserah. Kemudian buat laporan pembacaan buku tersebut. Nah, formatnya itu sudah Ibu berikan di dalam Google Classroom ya. Format untuk membuat laporan membaca ini, laporan kegiatan membaca ini ada di Google Classroom. Nah, di sini juga bisa dilihat ya, ada formatnya, kalian kerjakan ini nanti di rumah. Penugasan ini Ibu tunggu 2 hari ya, waktunya Ibu kasih 2 hari. Kalau sekarang hari Kamis ya, hari Kamis, paling lambat itu Ibu terima hari Sabtu pagi. Boleh kirimkan ke WA pribadi Ibu saja. Baik, mungkin itu yang bisa kita bahas untuk hari ini. Sebelum kita akhiri, kita lihat dulu kata-kata mutiara ini ya. Coba dibaca, Aldo. Coba baca, Aldo. Ada kami je, Bu. Nah, coba silakan Doni. Nah, presentasi Ibu nampak tak, Doni? Tak nampak, Bu. Oh, tak nampak lagi ya. Oh, ini jaringan ini. Apa yang Ibu share screen tak nampak ya? Tidak bisa dilihat? Tidak, Bu. Oh, ini mungkin kendala jaringan, tak apa-apa Doni, Ibu bacakan saja ya. Ilmu tanpa amal adalah kegilaan. Amal tanpa ilmu adalah kesia-siaan. Orang berilmu wajib beradab. Orang beradab pasti berilmu. Nah, mudah-mudahan kata-kata mutiara yang singkat ini sangat mendalam artinya dan bisa Nanda pahami semua dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini kata-kata yang sedikit, kalimat yang sedikit tapi maknanya sangat dalam untuk kehidupan kita. Baik, sebelum kita tutup, kita akhiri dulu pertemuan kita ini dengan doa. Silahkan Rizky pimpin doa lagi untuk kita bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Waalaikumsalam. mengakhiri- Aktifkan kameranya Rizky. Silahkan aktifkan kameranya Ki. Untuk mengakhiri pelajaran ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatian semuanya. Tetap jaga kesehatan. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tetap Amin. bersemangat untuk kita masuk ke pembelajaran di hari berikutnya. Semangat. SMK. Bisa. SMK. Hebat. SMK. Hebat. Hebat. Baik, terima kasih. Bu akhiri dengan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.